Selamat berjumpa kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia di minggu kedua Agustus 2020. Sebelumnya kita harus tahu kompetensi dasar apa yang akan kita bicarakan pada saat ini. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau yang dibaca. Kemudian, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang kamu dengar ataupun kamu baca. Setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, maka kita harus juga paham bahwa tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Dan yang kedua, kita dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Pada bab yang kedua ini kita mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Ya, apa yang perlu kita pahami dari sini? Yang pertama, memahami pidato persuasif, informasi dalam pidato persuasif, simpulan isi pidato persuasif. Itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Dari pemahaman pidato, kita akan mengetahui pengertian pidato, jenis pidato, metode yang digunakan dalam berpidato. Di zaman yang terus berkembang seperti ini, perubahan tak bisa dielakkan. Perubahan hampir terjadi di semua bidang kehidupan. Kita harus menyikapi perubahan tersebut dengan kritis. Kritis menjadikan kita tidak lekas percaya dan tajam dalam menganalisis segala sesuatu yang terjadi. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar cara berpikir kritis terhadap perubahan yang ada di sekitar kita dan menyampaikannya melalui teks pidato persuasif. Masuk kita. Pengertian pidato persuasif. Ini berpidato ini banyak kita lihat. Sering juga kamu perhatikan, baik secara langsung maupun kamu tonton di televisi ataupun dari media-media sosial. Apa itu berpidato? Berpidato itu bentuk komunikasi satu arah, berupa pengungkapan gagasan atau pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat reaksi langsung dari pendengar. Ya, komunikasi satu arah, tidak ada reaksi dari pendengarnya. Itu dia berpidato. Nah, orang yang melakukan pidato itu disebut orator. Dan yang mendengarkan disebut audiens. Salah satu jenis pidato itu adalah pidato persuasif. Apa itu persuasif? Kata persuasif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersifat membujuk secara halus supaya orang yang mendengarkan jadi yakin. Jadi pengertian pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan mengajak, mempengaruhi, atau membujuk orang agar mau mengikuti keinginan orator secara sukarela. Itulah dia pengertian pidato persuasif. Dan pengertian yang sudah Ibu jabarkan tadi, kita jadi mengenali ciri-ciri. Apa saja rupanya ciri-ciri pidato teks persuasif itu? Yang pertama, di dalamnya berisi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan orator tentang topik atau permasalahan yang disampaikan. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, itu bersifat mendorong atau mengajak. Yang ketiga, tujuannya mempengaruhi, mengajak, membujuk audiens atau pendengar. Ya. Kemudian yang keempat, cara penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan para pendengar. Apa maksud ciri yang keempat ini? Kalau dia audiensnya adalah anak-anak seperti kamu, anak remaja, maka cara penyampaiannya juga harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan anak remaja.
Bahasa yang digunakan juga harus komunikatif dengan remaja. Kemudian jika audiensnya adalah orang tua, maka cara penyampaiannya juga harus diperhatikan, harus sesuai dengan pendengarnya atau audiensnya tadi. Tadi kita udah beberapa kali Ibu menyebutkan tadi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan yang ada di dalam teks pidato ini. Apa itu rupanya? Apa itu? Gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan. Kita harus tahu perbedaannya, ya. Gagasan itu sama dengan ide yang ada di dalam pikiran kita. Sedangkan pikiran itu artinya hasil berpikir. Pandangan itu adalah pendapat seseorang tentang keadaan atau masalah. Sedangkan arahan itu adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kemudian pesan itu adalah berupa nasihat atau permintaan atau bisa juga perintah. Ya. Ini coba. Ini tadi dia pengertian pidato. Lalu kita masuk ke jenis pidato. Jenis-jenis pidato itu juga ada beberapa. Ada dia pidato, jenis pidato berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini contohnya sambutan, pidato pemerintahan, pidato pertanggungjawaban, ceramah, khotbah. Sambutan ini sering digunakan sewaktu membuka sebuah acara atau membuka sebuah kegiatan. Sedangkan pidato pemerintahan ini adalah pidato yang disampaikan oleh pejabat pemerintah terkait hal-hal yang berhubungan dengan kepemerintahan atau kenegaraan. Sedangkan pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berhubungan dengan hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di depan banyak orang. Sedangkan ceramah ini bersifat ilmiah, ini bersifat ilmu pengetahuan. Ada pendapat atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang disampaikan di depan halayak banyak, ya. Kemudian ceramah, ceramah. Kemudian khotbah. Khotbah ini sering kita dengar di gereja. Apa itu khotbah? Berarti khotbah itu biasanya berisi hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, kepercayaan, atau keagamaan. Oke, ini jenis pidato berdasarkan ada tidaknya persiapan. Ada pidato impromptu, manuskrip, memoriter, extempore atau extemporar. Jadi itu dia jenis-jenis pidato. Nanti untuk lebih jelasnya kamu baca dia di dalam modul ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Metode pidato. Apa itu metode? Metode itu artinya teknik atau cara yang digunakan orator dalam berpidato. Setiap orator beda-beda metode yang dia gunakan. Ya. Nah, apa saja itu rupanya, Bu? Nah, perhatikan ini. Ada metode manuskrip. Metode manuskrip itu menggunakan naskah. Berarti dia hanya membaca. Ya. Metode manuskrip ini adalah cara berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Dia hanya membacakan, bukan menyampaikan. Itu bedakan dia ya. Dia hanya membacakan yang sudah ditulis sebelumnya, lalu dia bacakan itu di depan banyak orang. Kemudian memoriter, ini digunakan orang-orang yang mempunyai daya ingat yang kuat, ya. Pidato yang sudah ia persiapkan itu dia hafal kata per kata, lalu disampaikannya di depan banyak orang. Kemudian ada itu metode impromptu. Metode impromptu ini dadakan. Biasanya ini tanpa persiapan. Jadi di sini seorang orator yang menggunakan impromptu ini mengandalkan pengalaman atau wawasan yang ia punya, ya. Atau teknik impromptu ini juga disebut dengan teknik serta merta. Kemudian metode atau teknik yang keempat itu ada juga orator yang menggunakan metode extemporan atau extempore katanya tadi istilahnya tadi sebelumnya. Extemporan ini menggunakan garis-garis besarnya, ditulis garis-garis besarnya dalam kertas, lalu
garis-garis besar atau pokok-pokok itu tadi dia jabarkan setelah ia naik ke podium. Setelah ia berpidato, dia jabarkan itu semua, ya. Itulah dia metode yang digunakan dalam berpidato. Yang mana, Bu, ini lebih bagus di antara 4 ini? Kita tidak bisa mengklaim manuskripkah lebih bagus, memori terkait, tidak. Itu tergantung orangnya, tergantung kemampuan oratornya, ya. Tetapi di sini disiapkan ada metode 4. Jika kamu disuruh berpidato, kamu pilih pidato metode yang manakah yang sesuai dengan kemampuanmu di antara yang 4 ini. Itulah dia metode berpidato. Oke? Kita lanjut ke bagian B. Informasi dalam pidato persuasif. Apa yang kita peroleh dari informasi pada pidato persuasif itu? Pertama, tujuan pidato persuasif. Apa itu tujuan pidato? Itu tujuan pidato itu biasanya mempengaruhi orang lain supaya mau dia mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan pemahaman atau informasi kepada orang lain, meyakinkan pendengar, menggerakkan pendengar, membuat orang lain senang dengan pidato yang kita buat itu. Bisa rupanya, Bu, pidato menggerakkan? Bisa. Kita ingat, orator ulungnya Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Beliau adalah seorang orator ulung. Dengan pidatonya yang berapi-api, dia bisa menggerakkan pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk memerdekakan Indonesia. Itu harus kita ingat, karena itu adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ya, jadi tujuan pidato itu tadi termasuk menggerakkan pendengar, meyakinkan pendengar. Bagaimana supaya pendengar itu yakin dengan apa yang kita sampaikan? Tentu kita harus menyampaikan fakta-fakta. Dalam pidato kita tidak boleh menggunakan hoax. Ya, tidak boleh. Supaya orang lain percaya dan mendengarkan apa yang kita sampaikan, maka kita harus meyakinkan mereka dengan fakta. Lalu menemukan informasi dalam pidato persuasif. Mencari tujuannya. Sekarang menemukan informasi dalam pidato persuasif. Oke. Bagaimana langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif? Yang pertama itu kita harus membaca ataupun mendengarkan pidato yang sudah kita siapkan. Kemudian mencatat informasi penting dalam pidato itu. Informasi penting ini nanti akan kita apa saja informasi itu, Bu, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kemudian menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif itu. Masuk kita kesimpulan. Di sini langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Yang pertama, kita harus memusatkan perhatian, menyiapkan alat-alat tulis, mendengarkan atau membaca pidato persuasif, kemudian mencatat pokok-pokok pidato, lalu menyimpulkan isi pidato, dan menuliskan simpulan pidato persuasif. Aspek apa saja yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato? Itu simpulan itu harus memuat pokok isi pidato. Simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Simpulan itu bukanlah komentar, tetapi ringkasan isi pidato. Oke? Nah, itu dia penjelasan pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Dan apabila kamu menemukan hal-hal yang belum kamu pahami, nanti bisa kamu temukan jabarannya lagi dalam modul, atau bisa kamu hubungi Ibu lewat WhatsApp group atau melalui jalur pribadi. Oke? Nah, untuk tugasmu nanti akan Ibu siapkan melalui modul. Ya, sewaktu kamu mengerjakan tugasmu jangan lupa sertakan tanggal hari ini. Oke? Sekian pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, jika ke sekolah pakai masker. Oke? Semoga kita semua sehat dan terima kasih.